Halo semuanya, saya Nadira Rahmadiasti dari tim KKN PPM UGM Dolan Moyudan bersama teman saya Ceria Triana Salsabila akan menjelaskan apa itu perubahan iklim, dampaknya, serta apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah terjadinya perubahan cuaca serta suhu di bumi yang membuat cuaca menjadi lebih sulit diprediksi, mana suhu bumi pun akan kian naik pula. Berbeda dengan cuaca yang bisa berubah dalam hitungan jam, perubahan iklim membutuhkan proses selama berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, bahkan jutaan tahun. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya adalah karena adanya greenhouse effect atau efek rumah kaca, yaitu fenomena yang terjadi ketika matahari mengirimkan cahaya beserta panasnya ke bumi. Berkat bantuan lapisan atmosfer, kita jadi mampu terlindungi dari panas yang berlebihan. Bagaimana caranya? Dengan memantulkan sinar yang diterima keluar angkasa. Namun, gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan sebagainya bisa membuat lapisan atmosfer menebal sehingga tidak semuanya akan ikut terpantul. Justru terperangkap di bawah atmosfer dan meningkatkan suhu panas di permukaan bumi. Bumi dan kita yang hidup di sini akan mengalami tingkat kepanasan yang meresahkan. Kejadian inilah yang kita sebut sebagai global warming atau pemanasan global. Lalu, apa saja sih yang mampu menyumbang gas efek rumah kaca? Ada berbagai macam penyumbang gas rumah kaca. Beberapa contohnya adalah gas metana yang berasal dari hewan, kendaraan yang menghasilkan karbon dioksida, produksi barang yang menggunakan energi bahan bakar fosil, pembakaran pohon, pembuangan sisa makanan yang membusuk lalu juga menghasilkan metana, dan sebagainya. Kemudian, apa saja pengaruh perubahan iklim, terutama terhadap sektor wisata? Ramalan cuaca berguna untuk memprediksi cuaca mendatang. Apabila seseorang telah bersiap-siap pergi ke tempat wisata yang diinginkannya setelah melihat prediksi cuaca yang bagus, tentu akan sangat mengecewakan kalau prediksi tersebut tidak sesuai ketika hujan tiba-tiba turun deras dan membatalkan rencananya. Apabila hujan tidak turun, bukan berarti masalah akan selesai begitu saja. Ketika global warming terjadi, tentu cuaca yang terik akan semakin tidak dapat diterima. Dalam beberapa kasus, bahkan ada orang-orang yang pingsan karena tidak kuat menghadapi teriknya matahari. Ini bisa membuat seseorang ragu untuk melakukan perjalanan ke ruang terbuka. Apa hanya itu saja? Tentu saja tidak. Memasuki musim kemarau di wilayah Riau, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi. Asap pekat mengepul akibat area yang terbakar merupakan lahan gambut kering. Kesulitan kami yang terutama adalah sumber air. Jadi karena musim kemarau di Palangkaraya ini kering. Kemarau menjadi salah satu penyebab semakin maraknya kebakaran hutan secara tiba-tiba. Semakin jarangnya turun hujan dapat membuat kebakaran semakin sulit untuk dipadamkan. Saat ini, rata-rata suhu bumi dari total seluruh penjuru dunia mengalami kenaikan hampir mencapai 1,5 derajat Celcius. Dampak yang saat ini kita rasakan sudah cukup banyak dan meresahkan. Lantas, bagaimana bila suhu rata-rata bumi mencapai 2 derajat Celcius? Menurut IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, yaitu kelompok ilmuwan peneliti perubahan iklim di dunia, dampak yang dirasakan akan semakin menaiki tingkat bahaya. Beberapa prediksi mereka adalah 1,7 miliar lebih orang akan mengalami gelombang panas parah paling tidak setiap 5 tahun sekali. Air laut akan mengalami kenaikan hingga 10 cm, cukup untuk menenggelamkan lebih banyak wilayah di dunia. Korban dari ancaman perubahan iklim dan kemiskinan akan semakin meningkat, sebab kemarau akan semakin panjang dan menimbulkan kekeringan bagi sektor-sektor yang membutuhkan pasokan air. Jumlah penangkapan ikan secara global akan berkurang hingga 1,5 juta ton. Dan masih banyak lagi hal-hal tak terduga yang dapat terjadi karena perubahan iklim. Lantas, bagaimana kita dapat mencegah perubahan iklim terjadi?
Perubahan iklim tidak bisa dihentikan dengan mudah. Namun, kita dapat memperlambat prosesnya. Hal yang bisa kita lakukan adalah Mengganti penggunaan energi tak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, dan lainnya menjadi energi terbarukan seperti biogas, air, dan sebagainya. kemudian menghemat penggunaan energi, Mengganti penggunaan plastik sekali pakai menjadi benda yang lebih tahan lama. Contohnya menyingkirkan penggunaan kantong plastik dan mulai membawa tas belanja sendiri. melakukan daur ulang, Menggunakan barang secukupnya, membeli makanan seperlunya untuk mengurangi makanan sisa yang terbuang, kita juga bisa menyuarakan bahayanya perubahan iklim kepada orang-orang di sekitar kita atau bahkan orang-orang di seluruh dunia. Mulai sekarang, mari kita menjaga bumi agar aku Kamu dan dunia dapat mengalahkan perubahan iklim. dan mempertahankan kehidupan.